15 tahun yang lalu yang sarjana itu dikit. Senior gue tuh ya di SMA, mereka tuh banyak selesai SMA aja terus langsung kerja. Bisa mereka kerja. Nah, sekarang kan persaingannya makin banyak. Sarjana aja banyak. Belum lagi AI kan. Mm-mm. 10 tahun yang lalu itu dosen masih S2 masih bisa, S1 masih bisa. Sekarang untuk jadi dosen S3. Bayangin, itu artinya makin banyak tuh yang lulusan S2. Sementara pertumbuhan lembaga pendidikan ya segitu-gitu aja. Jadi kalau mau jadi dosen ya berarti lu harus lanjut lagi S3 kan. Nah itu mungkin akan berlaku dalam 10 tahun, 15 tahun lagi. 10 tahun lagi semuanya udah harus S3 kayaknya tenaga pengajar. Mungkin nanti untuk SMP, SMA aja itu udah harus S2. Tapi kalau mental lu lemah ya lu akan ketinggalan. Cepet banget. Akan cepet banget. Ini gue gak nakut-nakutin ya. Cuman ya lu siap-siap aja mumpung lu masih muda. Belajarlah banyak hal yang dipelajari. Karena ya, tanpa skill, mahasiswa atau sarjana yang tanpa skill itu bisa kalah sama anak SMK. Hari ini mah orang skill ya, orang butuh skill. Karena persaingan tuh kan makin banyak, jadi orang butuh skill, butuh kemampuan, butuh mentalitas. Iya 26 udah harus S3 sekarang. Jadi kalau mental lu tuh masih apa ya, masih pakai mental tongkrongan lu di internet, lu siap-siap aja. Siap-siap aja, bisa jadi lu akan lebih susah bersaing ntar. Karena itu akan jadi kebiasaan. Lo misalnya ya komen di akun orang tuh nggak jelas, itu jadi kebiasaan. Nah kebiasaan itu susah ngubahnya. Itu susah ngubahnya, nggak bisa diubah dalam satu malam. Kalau lo nggak biasa tuh nimbrung di di akun-akun orang, terus ngebully orang gitu yang nggak lo kenal. Kebiasaan lu ntar. Ya paling lu bisa jadi ini ya, debt collector pinjol. Jangan biasain kayak gitu. Itu demi kebaikan lu. Gua mah sebenarnya nggak ada urusan juga kan. Lo masih muda nih, gua tuh udah 33. Ya paling gua jatah hidupnya di dunia ini ya paling 20 tahun lagi.
gitu. Gua tuh semua novel gua tuh berkesan. Yang baru itu novela tapi ya tipis. Kayak gitu guys. Jadi jangan biasain mental tongkrongan, bercanda di tongkrongan jangan bawa ke internet. Bahkan untuk orang yang lu anggap asik di internet pun. Bentar ya, gue cuci piring dulu ya. Kalau rambut, sebetulnya gue tuh cuman ke salon sekali sebulan buat kerimbat ketombe doang. Samponya sekarang tuh paling 3 hari sekali ya. Pakai, ini rambut gue jelek loh, serius. Kering ini, terus nggak terawat. Kenapa ke salon? Karena ini tebel. Yang mana itu? Senja hujan dan cerita telah usai ya. Karena rambutku tuh tebal. Jadi kalau sendiri itu susah keramasnya. Panjang tebal kan. Saya punya pacar tapi dia juga punya pacar lagi. Gimana ya jelasinnya tuh? Mana sih maksudnya? Lu selingkuhan gitu? Gimana tanggapan lo temannya pacar suka sama lo, gimana tuh? Aduh. Itu kan soal prioritas dalam hidup lo ya. Iya sering rontok. Gue tuh nggak mau menghakimi orang, oh salah gini-gini. Karena tuh masih pacaran guys. Kalau misalnya udah menikah tuh beda soal ya. Kalau pacaran kan proses seleksi gitu ya. Ya bagi gue kalau misalnya ya nggak tahu lah. Tapi kalau itu teman dekat gue nggak akan ngorbanin pertemanan. Tapi gue juga nggak bisa nyalahin yang kayak itu. Kecuali udah menikah. Bang besok boleh minta tanda tangan? Boleh. Kalau lu bawa buku gue, bawa aja semuanya ya. Makasih loh Mas Yopi. Serius lu nggak apa ya? Gua tuh pacaran dulu ya. Tapi menurut gue ya, ini nggak usah pacaran deh. Serius. Kalau lu masih muda, mending lu nggak usah pacaran deh. Apa coba yang lu dapat dari ini kalau lu masih muda ya? Kalau lu udah ibu kota ya terserah lah. Tapi kalau lu masih muda, terus lu menurutku tuh mending lu nggak usah pacaran. Karena kalau pacaran itu kan esensinya untuk mengetahui sifat dia ya. Ya pacaran tuh ribet. Nah persoalannya selama pacaran itu juga lu nggak akan tahu juga sifat dia. Tetap ada yang disembunyiin dari dia, nggak akan dikasih tahu. Walaupun seolah-olah dia udah ngasih tahu semuanya sama lu, tetap nggak akan dikasih tahu itu. Setelah nikah tetap akan ada hal-hal baru yang bikin lu kaget. Jadi, tapi kalau kamu mau pacaran ya terserah. Maksudku aku bukan orang yang ngelarang orang buat pacaran juga. Tapi aku nggak nyaranin juga buat pacaran. Muda menurut abang itu kisaran berapa? Muda itu ya, kalau secara umur mungkin di bawah 35 itu muda. Menurutku ya, di bawah 35 itu muda.
Ide puisi singkat padat tapi keren bagi lomba. Aduh, nggak bisa gue ngasih bocoran kayak gitu. Kalau muda itu di bawah 35 secara umur, tapi bisa jadi muda itu bukan soal umur, tapi soal gimana lu bisa beradaptasi dengan zaman, ya kan? Gimana lu berolahraga. Ada orang kan yang umurnya 50 tapi kelihatan masih muda. Ada orang yang baru 25 udah kelihatan tua banget. Jadi definisi muda tuh ya kayak gitu. Menurutku bukan persoalan umur. Ada orang yang udah 40, sementara ada orang yang 25 lebih bijaksana. Kayak itu. Cuman kalau patokannya adalah umur, berarti di bawah 35. Kalau lu masih 30, 35, masih muda menurut gue ya. Kalau lu di bawah 60 sampai 35, itu menurutku dewasa. Lu tuh jadi tua ketika lu udah di atas 60 menurutku. Kalau gue 25 kelihatan 55. Enjoy dong. Lo tau gak sih, gue tuh abis ngepost video di TikTok. Itu foto gue beberapa hari yang lalu, sama foto gue itu 9 tahun yang lalu. Pendapat lu tentang ambil rumah KPR? Ntar gue bahas foto ya. Gue nggak berani ambil rumah KPR karena gue tuh nggak punya nggak punya gaji pokok ya. Gue tuh nggak punya gaji pokok dan gue itu orang yang berusaha untuk tidak punya cicilan. Itu gue ya. Kalau orang lain ya terserah, itu pilihan masing-masing. Kalau gue tuh berusaha untuk nggak punya cicilan. Gue beli motor itu nggak cicil. Ya efeknya adalah gue tuh harus nahan diri beberapa tahun nabung gitu. Ya jalan kaki sampai akhirnya kebeli motor. Terus beli kendaraan mobil juga nggak cicil. Ya efeknya juga itu harus bertahun-tahun naik motor, nabung kayak gitu. Tapi kalau lu emang nggak sabar, nggak siap menghadapi itu, dan lu punya duit untuk KPR, ya nggak apa-apa, pilihan kan. Karena pilihan lu itu nggak harus sama dengan pilihan gue. Lu nggak harus niru pilihan gue. Kalau gue kayak gitu, sampai sekarang gue tuh belum punya rumah. Gue masih numpang nih di rumah Catherine. Karena gue tipe yang nggak suka punya cicilan. Alis boleh. Nggak siap gue punya cicilan. Jadi gue tuh berusaha untuk menikmati hidup sesantai yang gue bisa, se-enjoy yang gue bisa. Untuk bekerja sebenarnya gue tuh cukup ambisius dan sangat suka bekerja. Tapi bekerja bagi gue tuh untuk melanjutkan hidup. Jadi bukan untuk bikin kepala gue pusing. Nah, ada orang yang emang termotivasi gara-gara dia punya tanggungan kayak gitu. Jadi ada orang yang kayak gitu emang, ya nggak salah. Itu pilihan. Ada orang yang emang harus punya beban dulu kan. Dia tuh baru semangat kerja. Nah kalau gue tuh nggak mau kayak gitu. Karena gue tuh trauma guys.
trauma. Jadi gini, ayah gue tuh dulu nyicil motor. Terus ayah gue motornya motor Beijing merek mesinnya, motor Cina gitu ya. Beijing tuh merek mesinnya. Mereknya gue lupa ya, tapi bodinya tuh kayak body Shogun, tau gak sih lo? Itu kan ayah gue nyicil ya, pakai uang depan kan, uang depannya berapa gitu ya. Terus angsuran, diangsur tuh nyicil selama 3-4 tahun gitu. Nah ayah gue tuh kerja tuh ngojek pakai motor itu setiap hari, kejar-kejaran tuh. Dia gak bisa hidup dengan tenang. Dia mau tidur aja itu udah harus mikirin buat besok. Itu kan ada tagihan tuh harian yang harus dia keluarin. Jadi nggak mau tahu ada hujan, nggak mau tahu dia sakit, nggak mau tahu alasan apapun, karena setiap hari dia harus bayar itu, dan itu nggak bisa kompromi. Nah sampai ya gue tuh itu kan ngejarin tuh setahun, akhirnya nggak kekejar juga, terus motornya diambil lagi tuh sama ininya, sama apa ya, sama krediturnya, sama showroom motornya diambil lagi. Jadi cuma setahun udah bayar uang muka, udah nyicil cicilan. Itu kalau duitnya dikumpulin itu mungkin udah dapat motor second kan, tapi keluarga gue tuh nggak dapat apa-apa, dapat capeknya doang. Jadi gue tuh kayaknya berusaha untuk tidak terlibat dengan hal-hal kayak gitu. Gue percaya hal-hal yang akan gue dapetin di masa depan itu nggak harus gue ambil sekarang. Itu prinsip gue aja. Kalau lo punya prinsip lain ya nggak ada masalah. Gue nggak akan menghakimi pilihan lo kok. Ini es. Lu baca artikel di internet, ada banyak. Oh ya, soal foto tadi ya. Jadi di TikTok itu kan gue ngepost satu foto tahun ini, ngepost foto tahun 2014. Nah itu beda banget. 2014 itu kalau gue baru tamat atau apa gitu, kayak itu kayaknya foto 2013 malah ya. Gue post di Facebook 2014, jadi gue ingatnya itu 2014, tapi kayaknya 2013. Nah itu wajahnya tuh kusut gitu ya, capek, terus banyak beban gitu. Karena waktu itu tuh gue masih semester akhir kayaknya, lagi banyak banget kan hal yang gue pikirin. Jadi ya gitu sih, berdampak terhadap wajah, terhadap penampilan, terhadap segala hal. Kalau sekarang gue pengen lanjutin hidup aja, kerja semaksimal yang gue bisa, terus ya udah. Punya ambisi dan impian itu pastilah ya. Tapi dinikmati aja. Soalnya kalau kita nggak punya impian, nggak punya ambisi, nggak punya harapan, kita tuh nggak semangat bekerja. Buku udah nyampe, selamat membaca Lia. Ini kalau lo mau mesan itu di Instastory gue tuh udah ada linknya. Guys, gue live-nya bentar lagi ya, karena gue mau tidur. Soalnya besok pagi-pagi tuh gue udah harus ke Andalas. Gue tidur dulu ya.
Oke, kita makan ini dulu satu. Bismillah. Ini tuh gue nggak tahu guys apaan. Ini dibikinnya kemarin guys, dipanggang gitu kayak ubi kali ya, apa ya? Sekarang kesibukan abang apa? Ada project baru? Selalu ada. Selalu ada project baru. Ya. Jadi gua tuh setelah selesai naskah itu biasanya 1 tahun ke depan itu udah selesai. Maksudnya 1 tahun ini itu udah selesai. Nah, setiap ya ini donat kentang. Setiap selesai nulis satu naskah, itu biasanya gua tuh istirahat itu cuma 1-2 bulan. Dan itu nggak apa ya? Dan itu nggak penuh istirahat gitu. Kayak misalnya gue udah selesai nulis naskah, terus ngurusin pre-order ya buku yang lain. Biasanya tuh otak gue tuh mumet, jadi gue tuh butuh istirahat. Nah itu istirahatnya biasanya 1 bulan. Tapi dalam 1 bulan itu gue tetap riset untuk buku yang baru. Jadi istirahat ngetik 1 bulan, cuman diganti dengan riset buku baru. Makasih lo sudah diingetin, Kairunisa. Nah riset tuh, nanti setelah 1 bulan lagi gue tuh mulai nulis kerangka cerita yang baru. Bulan ketiga itu langsung eksekusi. Sama aja otaknya nggak istirahat. Ya, ntar istirahatnya kalau udah mati aja. Iya Kak Adit, juga emang. Guys, sudah jam 11. Gue mau istirahat dulu ya. Dan ini ntar besok gua ke Pang 2 deh. Makasih ya teman-teman ya. Kalau lu mau beli buku yang baru, itu lagi ada program promo Gramedia di Shopee. Tapi itu lo bisa beli melalui Instastory gua, linknya itu udah gua kasih tahu. Tapi kalau lo mau nungguin edisi bertanda tangan, itu akan ada 100 eksemplar. Sepertinya sekitar tanggal 8. Nama aslinya siapa? Nama asli gua tuh Boy Chandra. Saprol. Selamat tidur ya. Makasih loh. Assalamualaikum.